warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4, kelas Indralaya yang beranggotakan saya, Tio Muhammad Pardomuan Alfarizi Simanjuntak. Saya Hani Julia Putri. Saya Yosi Anggraini. Saya Kevin Andran Wijaya. Baiklah, judul pada materi kali ini yaitu penentuan kadar protein secara Lowry. Selanjutnya adalah tujuan. Tujuan pembelajaran ini ialah mahasiswa mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. Selanjutnya adalah materi. Metode Lowry dikembangkan pada tahun 1951 dengan menggunakan reagen pendeteksi Follin-Shiokaltiu. Reagen ini biasa digunakan untuk mendeteksi gugus-gugus fenolik. Dalam keadaan basah, ion tembaga divalen Cu2+ dengan ikatan peptida yang mereduksi Cu2+ menjadi tembaga monovalen Cu+. Dalam analisa protein reagen Follin-Shiokaltiu dapat mendeteksi residu oksidasi di mana gugus fenolik tirosin akan mereduksi fosfotungstat dan fosmolibdat yang terdapat pada reagen tersebut menjadi tungsten dan molibden yang berwarna biru. Hasil reduksi ini dapat dianalisa lebih lanjut dengan melihat puncak absorpsi yang lebar pada daerah panjang gelombang sinar tampak 600-800 nanometer. Keuntungan metode Lowry adalah lebih sensitif 100 kali daripada metode Biuret, sehingga memerlukan sampel protein yang lebih sedikit. Batas deteksinya berkisar pada konsentrasi 0,01 mg per liter. Namun, metode Lowry lebih banyak interferensinya akibat kesensitifannya. Metode ini dapat mengukur kandungan protein sampel yang rendah. Warna biru yang terjadi oleh reaksi Follin-Shiokaltiu disebabkan reaksi antara protein dengan ion kupri Cu2+ dalam larutan alkalis dan terjadi reduksi garam fosmolibdat fosfotungstat oleh tirosin dan triptopan yang ada pada protein. Karena kandungan kedua macam asam amino tersebut bervariasi pada berbagai macam protein, maka intensitas warna yang ditimbulkan per miligram protein pun berbeda. Beberapa zat yang bisa mengganggu penetapan kadar protein dengan metode Lowry ini diantaranya adalah buffer, asam nukleat, gula atau karbohidrat, deterjen, gliserol, trisin, eta, tris, senyawa-senyawa kalium, sulfihidril, disulfida, fenolat, asam urat, guanin, santin, magnesium, dan kalsium. Interferensi agen-agen ini dapat diminimalkan dengan menghilangkan interferensi tersebut. Sangat dianjurkan untuk menggunakan belangko untuk mengkoreksi absorbansi. Selanjutnya adalah alat dan bahan. Alat yang digunakan yaitu pipet tetes, rak dan tabung reaksi, gelas ukur, gelas kimia, kuvet, dan spektrofotometer. Bahan yang digunakan yaitu larutan BSA, NaOH, CuSO4, Na2CO3, natrium kalium tartarat, reagen Follin-Shiokaltiu, dan Aquades. Selanjutnya adalah prosedur kerja. A. Prosedur percobaan pembuatan larutan A. Sebanyak 5 gram natrium karbonat dan 1 gram natrium hidroksida dilarutkan ke dalam 200 ml Aquades untuk membuat larutan natrium karbonat 2% dan larutan natrium hidroksida 0,4%. B. Pembuatan larutan B. Untuk menghasilkan 0,5% tembaga sulfat dibuat dengan melarutkan dengan 1 gram tembaga sulfat ke dalam 200 ml Aquades. Untuk membuat 1% natrium kalium tartarat dengan melarutkan
dengan 2 gram natrium kalium tartarat ke dalam 200 ml Aquades. Larutan B dibuat dengan mencampurkan 0,5% tabung gas sulfat dan 1% natrium kalium tartarat dengan perbandingan 1:1. C. Pembuatan larutan C. Larutan C dibuat dengan mencampurkan 50 ml larutan A dan 1 ml larutan B. Larutan A dan larutan B dicampurkan dengan perbandingan 50:1. Larutan C harus disiapkan sebelum akan digunakan. D. Pembuatan reagen Valencia Kelatu. Reagen Valencia Kelatu 1N diencerkan terlebih dahulu sebelum digunakan, yaitu dengan menambahkan 5 ml Aquades ke dalam 5 ml reagen Valencia Kelatu. E. Pembuatan larutan standar BSA. Larutan standar BSA dibuat dengan melarutkan 100 mg BSA ke dalam Aquades 100 ml. Larutan standar BSA memiliki konsentrasi 1 mg per ml. F. Pembuatan larutan standar BSA 250 mikrogram per mililiter. 2,5 ml larutan standar BSA dengan konsentrasi 1 mg per mililiter ditambahkan ke dalam 7,5 ml Aquades. Konsentrasi larutan BSA menjadi 250 mikrogram per mililiter. Prosedur percobaan penentuan kadar protein secara Lowry. 1. Ke dalam 6 tabung reaksi, tambahkan larutan standar BSA 0 ml, 0,2 ml, 0,4 ml, 0,6 ml, 0,8 ml, dan 1 ml. 2. Tambahkan 1 ml Aquades ke dalam masing-masing 6 tabung reaksi. 3. Tambahkan sebanyak 5 ml larutan C ke setiap tabung reaksi. 4. Tambahkan sebanyak 0,5 ml reagen Valencia Kelatu ke setiap tabung reaksi. 5. Setiap tabung reaksi didiamkan pada suhu kamar selama 30 menit. 6. Ukurlah absorban pada panjang gelombang 660 nanometer. Untuk campuran reaksi yang tidak mengandung protein, digunakan sebagai belangko. 7. Catat absorbansinya dan buatlah grafik kurva standar antara absorban dan konsentrasi protein. Selanjutnya, untuk lebih memahami mengenai materi kali ini, simaklah video berikut. Prosedur percobaan penentuan kadar protein secara Lowry. Alat yang digunakan yaitu 6 tabung reaksi, larutan BSA, larutan C, Aquades, dan reagen Volin. Pada tabung pertama, tambahkan 0 ml larutan standar BSA. Selanjutnya, pada tabung kedua, tambahkan 0,2 ml larutan standar BSA. Kemudian, pada tabung ketiga, tambahkan 0,4 ml larutan standar BSA. Kemudian, pada tabung keempat, tambahkan 0,6 ml larutan standar BSA. Kemudian, pada tabung kelima, tambahkan 0,8 ml larutan standar BSA. Kemudian, pada tabung keenam, tambahkan 1 ml larutan standar BSA. Selanjutnya, tambahkan 1 ml Aquades pada tabung pertama. Kemudian, tambahkan 0,8 ml Aquades ke dalam tabung kedua. Kemudian, tambahkan 0,6 ml Aquades ke dalam tabung ketiga. Kemudian, tambahkan 0,4 ml Aquades ke dalam tabung keempat. Kemudian, tambahkan 0,2 ml Aquades ke dalam tabung kelima. Kemudian, tambahkan 0 ml Aquades ke dalam tabung keenam.
Selanjutnya, tambahkan 5 ml larutan C ke dalam tabung 1. Tambahkan 5 ml larutan C ke dalam tabung 2. Tambahkan 5 ml larutan C ke dalam tabung 3. Tambahkan 5 ml larutan C ke dalam tabung 4. Tambahkan 5 ml larutan C ke dalam tabung 5. Tambahkan 5 ml larutan C ke dalam tabung ke-6. Selanjutnya, tambahkan 0,5 ml reagen Volin ke dalam tabung pertama. Selanjutnya, tambahkan 0,5 ml reagen Volin ke dalam tabung kedua. Selanjutnya, tambahkan 0,5 ml reagen Volin ke dalam tabung ketiga. Kemudian, tambahkan 0,5 ml reagen Volin ke dalam tabung keempat. Kemudian, tambahkan 0,5 ml reagen Volin ke dalam tabung kelima. Kemudian, tambahkan 0,5 ml reagen Volin ke dalam tabung ke-6. Selanjutnya, setiap tabung reaksi didiamkan pada suhu kamar selama 30 menit. Selanjutnya, pindahkan campuran tabung 1 ke dalam kuvet. Selanjutnya, masukkan kuvet berisi blanko ke dalam spektrofotometer. Kemudian, mengatur larutan blanko pada panjang gelombang 660 nanometer pada absorban 0,00. Selanjutnya, pindahkan campuran tabung 2 ke dalam kuvet. Selanjutnya, masukkan kuvet berisi blanko ke dalam spektrofotometer. Kemudian, mengatur larutan blanko pada panjang gelombang 660 nanometer pada absorban 0,00. Selanjutnya, masukkan kuvet 2 ke dalam spektrofotometer. Kemudian, absorbansi campuran dengan panjang gelombang 660 nanometer dan catat nilai absorbansinya. Selanjutnya, pindahkan campuran tabung 3 ke dalam kuvet. Selanjutnya, masukkan kuvet berisi blanko ke dalam spektrofotometer. Kemudian, mengatur larutan blanko pada panjang gelombang 660 nanometer pada absorban 0,00. Selanjutnya, masukkan kuvet 3 ke dalam spektrofotometer. Kemudian, absorbansi campuran dengan panjang gelombang 660 nanometer dan catat nilai absorbansinya. Selanjutnya, pindahkan campuran tabung 4 ke dalam kuvet. Selanjutnya, masukkan kuvet berisi blanko ke dalam spektrofotometer. Kemudian,
mengatur larutan blanko pada panjang gelombang 660 nanometer pada absorban 0,00. Selanjutnya, masukkan kuvet 4 ke dalam spektrofotometer. Kemudian, absorbansi campuran dengan panjang gelombang 660 nanometer dan catat nilai absorbansinya. Selanjutnya, pindahkan campuran tabung 5 ke dalam kuvet. Selanjutnya, masukkan kuvet berisi blanko ke dalam spektrofotometer. Kemudian, mengatur larutan blanko pada panjang gelombang 660 nanometer pada absorban 0,00. Selanjutnya, masukkan kuvet 5 ke dalam spektrofotometer. Kemudian, absorbansi campuran dengan panjang gelombang 660 nanometer dan catat nilai absorbansinya. Selanjutnya, pindahkan campuran tabung 6 ke dalam kuvet. Selanjutnya, masukkan kuvet berisi blanko ke dalam spektrofotometer. Kemudian, mengatur larutan blanko pada panjang gelombang 660 nanometer pada absorban 0,00. Selanjutnya, masukkan kuvet 6 ke dalam spektrofotometer. Kemudian, absorbansi campuran dengan panjang gelombang 660 nanometer dan catat nilai absorbansinya. Selanjutnya adalah data pengamatan. Berikut adalah data pengamatan penentuan kadar protein secara Lowry. Berikut adalah rumus perhitungan intercept, slope, dan persamaan garis lurus di mana X sama dengan konsentrasi dan Y sama dengan absorbansi. Berikut adalah perhitungan slope dan intercept. Berikut adalah perhitungan Y sama dengan MX plus C dengan persamaan garis lurus. Berikut adalah tabel perhitungan konsentrasi versus absorbansi dengan X sama dengan konsentrasi dan Y sama dengan absorban. Selanjutnya adalah pembahasan. Pada praktikum ini, dilakukan percobaan yaitu untuk menetapkan kadar protein dengan uji Lowry. Metode ini merupakan pengembangan dari metode Biuret dengan tujuan untuk menentukan kadar protein pada suatu sampel dengan menggunakan reagen Fouillon-Chiocaltieu. Reagen ini berfungsi untuk menunjukkan adanya reaksi oksidasi yang terjadi pada larutan sampel. Terdapat dua reaksi di dalamnya. Pertama, kompleks CO2 protein akan terbentuk, yang dalam suasana alkalis, CO2 akan tereduksi menjadi CO1. Ion Cu+ kemudian akan mereduksi reagen Fouillon-Chiocaltieu. Kompleks fosfomolibdat, fosmotungstat, sehingga menghasilkan heteropolymolybdenum blue akibat adanya reaksi oksidasi gugus aromatik atau rantai samping asam amino terkatalis Cu yang memberikan warna biru intensif yang dapat dideteksi secara kolorimetri. Asam amino yang dimaksud yakni berupa asam amino triptofan dan tirosin sehingga dapat menghasilkan warna biru yang intensif. Berikut adalah reaksi penentuan kadar protein secara Lowry. Dari hasil pengukuran nilai absorbansi larutan BSA dengan metode Lowry menggunakan spektrofotometer,
hasil yang didapatkan adalah untuk konsentrasi BSA 0, 50, 100, 150, 200, dan 250 mikrogram per mililiter. Nilai absorbansinya sebesar 0,000, 0,114, 0,184, 0,316, 0,392, dan 0,473. Dari hasil yang didapatkan bahwa semakin tinggi konsentrasi, maka nilai absorbansi yang terbaca pada spektrofotometer akan semakin tinggi pula. Persamaan garis lurus yang telah didapat melalui hasil perhitungan pada pengamatan dapat digunakan untuk mencari nilai konsentrasi dari sampel protein B. Persamaannya adalah Y sama dengan 0,001903,429 X plus 0,008571429. Setelah dilakukan perhitungan, maka akan didapatkan nilai konsentrasi protein B adalah sebesar 84,80937 mikrogram. Berikut perhitungannya. Berikut adalah perhitungan konsentrasi sampel protein B. Berikut adalah kurva standar absorban versus konsentrasi. Selanjutnya adalah kesimpulan. Dari percobaan ini dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi konsentrasi larutan protein, maka semakin pekat warna yang dihasilkan pada uji Lowry dan semakin besar pula nilai absorbansi yang didapat. Warna biru yang terjadi oleh reaksi Follin-Dietz-Chalteu disebabkan reaksi antara protein dengan ion kupri Cu2+ dalam larutan alkalis dan terjadi reduksi garam fosfomolibdat fosfotungsat oleh tirosin dan triptopan yang ada pada protein. Dari hasil yang didapat, nilai konsentrasi dari protein B yaitu sebesar 84,80937 mikrogram per mililiter. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.